Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan negara hukum. Baik, Indonesia adalah negara hukum yang mana negara hukum ini berlandaskan pada Pancasila. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Kita harus tahu itu dulu. Apa sih negara hukum? Apakah di dunia ini semua negara adalah negara hukum? Jawabannya adalah tidak. Sebelum kita lari ke sana, kita harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya didasarkan pada hukum. Segala sesuatunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang melandasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada sistem berdasarkan kasta, tidak ada sistem berdasarkan mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Jadi segala sesuatu atas dasar hukum. Itu yang dimaksud dengan arti negara hukum. Kemudian Indonesia sebagai negara hukum ini memiliki dua implikasi. Yang pertama adalah acuan dari hukum nasional tertinggi bangsa Indonesia. Artinya yang melandasi hukum Indonesia ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi artinya negara manapun atau negara lain itu memiliki hukum juga, tetapi untuk Indonesia adalah landasan yang utama adalah Pancasila. Jadi semua maka Pancasila itu dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila ini hanya ada di Indonesia. Kemudian bagaimana sistem hukum nasional, kita akan berbicara di slide selanjutnya. Tentu saja baik sistem hukum nasional, prakteknya adalah perwujudan dari Pancasila sebagai sistem hukum nasional. Kemudian badan peradilan, ya. Jadi praktek dalam sistem hukum nasional Indonesia ini kita mulai dari badan peradilan dulu. Yang pertama ada yang dimaksud dengan pengadilan sipil. Apa itu pengadilan sipil? Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan artinya adalah pengadilan untuk masyarakat umum. Sipil itu kan masyarakat umum, ya, artinya bukan militer. Apa terbagi lagi menjadi dua, ya, ada pengadilan sipil umum dan ada juga pengadilan sipil khusus. Sipil itu kita, ya, artinya guru, siswa, masyarakat, petani, itu adalah sipil. Nah, umum ini ada bagiannya kalau kalian tahu, ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Nah, pengadilan negeri ini adalah pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Berarti di mana letaknya? Pengadilan negeri ada di Sangatta. Itu sebagai ibu kota kabupaten Kutai Timur. Kemudian pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Itu nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan banding. Tapi ini kita tahu dulu tingkatannya. Pengadilan negeri tadi ada di kabupaten, kalau pengadilan tinggi ada di ibu kota provinsi. Kemudian Mahkamah Agung, ya.
Apa ini Mahkamah Agung? Mahkamah Agung ini hanya ada di ibu kota negara. Di mana itu? Jakarta. Ada kan di sana Mahkamah Agung. Artinya itu adalah tingkat tertinggi pengadilan sipil. Untuk yang umum ya. Artinya untuk yang secara hukum negara ada di Jakarta. Mahkamah Agung. Siapa ketua Mahkamah Agung sekarang? Ayo harus tahu ya. Kemudian pengadilan khusus. Nah ini pengadilan khusus ini pengadilan yang memang disediakan oleh negara. Artinya ruang-ruang untuk masyarakat yang masih menggunakan pengadilan-pengadilan khusus. Contohnya apa? Pengadilan agama ya. Ini kan berkaitan dengan pernikahan, kan masing sendiri ya. Kemudian pengadilan administrasi negara, ini contohnya tentang masalah-masalah politik, partai politik, itu pengadilannya di sana ya. Ini berkaitan dengan administrasi. Pengadilan adat, ya ini ada juga pengadilan adat di beberapa daerah yang masih menggunakan sistem adat itu. Indonesia masih artinya masih dijaga yang hal-hal seperti ini. Pengadilan adat ini kan memang sudah ada sebelum Pancasila itu ada. Artinya sebelum hukum itu ada, pengadilan adat, hukum adat itu kan sudah ada terlebih dahulu. Sama-sama hukum, namun hukum negara ini kan berlandaskan pada Pancasila. Kalau hukum adat itu kan untuk pengadilannya di pengadilan adat. Banyak kan macamnya, contoh di Kalimantan, di Papua itu ada denda apabila membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian banyak macam lain seperti hewan peliharaan. Itu kalau kita sampai membunuh itu apa dendanya, itu kan ada. Kemudian ada pengadilan militer, pengadilan tentara tinggi, ini hanya untuk militer ya. Jadi ada sendiri kayak TNI, polisi itu pengadilannya sendiri mereka. Jadi ada sistem sendiri memang khusus untuk militer, kan beda dengan sipil masyarakat umum. Gitu ya. Lanjut. Wewenang pengadilan ada apa aja? Pengadilan negeri tingkat pertama perdata dan pidana ya. Perdata ini adalah berbicara mengenai tindak-tindak perdata administrasi ya. Ini kalau pidana apa? Pidana contohnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi. Kalau perdata ini berkaitan dengan administrasi, misal perceraian, gitu ya. Tingkat banding ini artinya apa? Banding ini adalah pengajuan keringanan. Artinya ketika putusan hakim itu sudah turun, kita bisa mengajukan banding. Artinya apa? Kita masih membela diri ke tingkat yang lebih atas, yaitu di pengadilan tinggi. Jadi keputusannya di pengadilan negeri misal 5 tahun penjara. Nah, kita bisa membela di pengadilan tinggi dengan banding. Tapi di pengadilan tinggi itu hanya ada 2 keputusan. Satu, nambah hukumannya. Yang kedua, ya bisa berkurang atau bebas sekalipun gitu. Kemudian Mahkamah Agung, yaitu tingkat kasasi. Ini lebih berat lagi nih. Kalau sudah sampai MA, Mahkamah Agung, itu sudah bisa-bisa yang tadinya 5 tahun bisa jadi 20 tahun gitu, karena sudah salah masih mau membela diri, begitu ya ibaratnya secara bahasa kita aja. Kemudian wewenang pengadilan agama, ada beragama Islam, ini yang Islam ya, karena mayoritas kan Islam ini, mayoritas negara Indonesia kan Islam. Kemudian keputusan pejabat, pengadilan adat, masalah adat, ini agama. Dan pengadilan tentara tadi saya sudah jelaskan, ini untuk tentara-tentara ya.
kejahatan bahkan dari bawah, kapten, masih mayor sampai jenderal pun ada di pengadilan tentara. Nah, proses penyelesaian perkara yang pertama lewat pengadilan. Penyelesaian perkara ya, ini perkara yang kita tahu. Pertama lewat pengadilan. Perdata, gugatan pemeriksaan penetapan keputusan pelaksanaan keputusan. Perdata. Pidana, penyelesaian, penyelidikan, pelimpahan perkara. Ini prosesnya ada. Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pemeriksaan sampai dengan putusan hakim. Pelaksanaan ini maksudnya putusan ketika hakim itu ketok palu, itu sudah akhir dari perkara proses di pengadilan. Kemudian Mahkamah Konstitusi tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Konstitusi ini adalah apa? Yaitu pengadilan yang mengadili undang-undang. Jadi undang-undang itu juga harus diadili. Karena apa? Undang-undang itu masih tetap memiliki kekurangan. Ya, jadi ada kalau misalnya undang-undang dirasa tidak adil, dirasa tidak sesuai, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi Mahkamah Konstitusi, sengketa antar lembaga negara, antar negara, partai politik, hasil pemilu, ini bisa diajukan. Misalnya kita diterima kok ikut suara kita kok kurang, dicurangi, itu bisa kita selesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian ada di luar pengadilan, artinya ini adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, kekeluargaan, adat, itu ya kan masih ada. Jadi ini artinya apa? Artinya segala sesuatu itu didasarkan pada hukum. Ya, penyelesaian segala sesuatu di negara hukum adalah berdasarkan pada hukum. Baik itu hukum adat atau khusus maupun hukum yang secara umum. Kemudian apa saja sikap kita yang sesuai dengan ketentuan hukum? Ya, artinya kita hukum itu tidak hanya menyelesaikan masalah ya, tapi juga mengatur kehidupan kita, kehidupan keluarga. Ada kan hukum keluarga, bagaimana kita ke orang tua, hormat menghormati. Kehidupan di sekolah, ada yang namanya tata tertib sekolah. Contohnya apa? Memakai seragam yang sesuai dengan sekolah, rambutnya tidak boleh panjang, kan? Kemudian tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi ya. Kehidupan masyarakat, ada hukum adat, hukum masyarakat, tata tertib di lingkungan masyarakat. Kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi pembangunan dan penegakan hukum, ya. Praktiknya pembangunan hukum, model pembangunan hukum, implementasi model pembangunan hukum, ya. Penegakan hukum, materi hukum, hukum pidana, hukum perdata. TUN itu tata usaha negara ya. Tata usaha negara itu berbicara mengenai administrasi seperti tadi, undang-undang dan lain-lain. Partai politik itu tata usaha negara. Nah, materi-materi hukum itu praktiknya dilakukan di lembaga peradilan seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal. Lembaga peradilan ada macam-macam ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, pengadilan militer, adat. Kemudian bagaimana kita beracara pidana? Apa ini beracara pidana? Artinya dalam proses di pengadilan itu ada tata acara berpidana. Artinya kalau kita mengajukan suatu perkara itu ada tata caranya. Yang pertama adalah penyelidikan dan penyidikan. Ini oleh pihak-pihak kepolisian. Kemudian penuntutan oleh jaksa,
Kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, ini biasanya yang kalian lihat ketika di sidang. Kemudian penetapan keputusan sampai pelaksanaan keputusan. Pihak-pihak dalam acara pidana ada siapa saja di situ ya. Ada tersangka tentu saja. Tersangkanya ini harus ada. Kalau tidak ada tersangkanya ya tidak bisa. Kemudian jaksa penuntut umum. Penuntut umum ini jaksa ya, artinya harus ada penuntutnya. Kemudian penyelidik dan penyidik dari pihak kepolisian, ada penasihat hukum atau pengacara. Ini harus ada. Penahanan. Nah, ini lamanya penahanan oleh penyidik ini minimal ya. Maksimal 20 hari itu harus selesai di penyidik. Polisi ini, polsek. Perpanjangannya ada lagi 60 hari. Kemudian di kejaksaan 20 hari. Di pengadilan negeri 30 hari, di hakim pengadilan negeri 30 hari. Perpanjangan ketua. Ini terus jadi proses untuk sampai tersangka itu sampai betul-betul di lapas atau lembaga masyarakatan itu ada prosesnya yang harus dijalani sambil menunggu penyelidikan. Jadi gitu, enggak kemudian ditangkap langsung masuk ke LP enggak, tapi ada proses-proses penyelidikan di polsek masih melengkapi bukti-bukti, kemudian di kejaksaan masih melengkapi bukti, di pengadilan masih sidang. Itu nanti ini keputusan hukumannya dikurangi dengan ini ya, dengan perjalanan dia. Misalnya dihukum 6 bulan tapi kok sudah berjalan 6 bulan dia prosesnya itu ya, putusan pengadilan ya terus bebas karena sudah menjalani selama 6 bulan. Termasuk hukuman yang lain yaitu adalah penggeledahan rumah tempat, penggeledahan badan, ada penyitaan ya. Tentu saja penuntutan. Dakwaan. Isi dakwaan ini sebenarnya menimbang memutuskan saudara ini secara cermat dan jelas telah melakukan tindak pidana. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan? Ada beberapa yang bisa, misal katakanlah kita sebagai tersangka itu ada yang bisa membantu pembuktian itu. Siapa itu? Saksi ya. Kemudian keterangan para ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nanti mungkin Bapak akan lanjut setelah kalian memahami materi ini. Bapak akan perlihatkan bagaimana jalannya sebuah persidangan, keterangan dari ahli. Pokoknya kalian akan saya untuk mengamati bagaimana perjalanan sebuah persidangan. Ada nanti video Bapak carikan. Pengambilan keputusan hakim tunggal, hakim majelis. Isi keputusan dan siapa yang mengambil keputusan? Tentu saja adalah hakim ya. Ketua hakim. Oke. Ada upaya hukum artinya ini membela yang tadi Bapak katakan, ada banding, ada kasasi. Banding itu di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung. Oke. Nah, ini ada biayanya enggak Pak? Ada, biaya perkara itu ada. Prosesnya itu. Jadi kita kalau melaporkan seorang tersangka itu ada biaya perkaranya. Ya. Ini beracara perdata, contoh perceraian. Jadi gugatan dulu, harus ada gugatan dari istri. Ya, pemeriksaan alat bukti. Biasanya ini dilakukan mediasi terlebih dahulu. Artinya dulu musyawarah dulu, kan. Oke. Ada penggugat, ada tergugat, ada suami istri, misal perceraian contohnya. Pembuktian, alat buktinya harus ada, alat bukti tertulis kan?
Misalnya kekerasan harus ada laporannya ke polisian gitu ya. Pengambilan keputusan gugur, versteg, sela akhir. Ini artinya putusan-putusan itu ada tingkatannya ya, sampai putusan akhir. Nah, kemudian ada KKN. Ini apa ini? Ini sisi lain dari yang kita bahas tentang hukum ya. Ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian apa? Nanti ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Coba akan tampilkan slide-slide-nya saja. Kalian mempelajari ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke. Terima kasih, cukup sekian penjelasan mengenai materi peradilan, sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih. Nanti ada tugas selanjutnya mau sampaikan. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.